Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azril Rozaki Ar-Rasyid dari kelas 12 MIPA 4 absen 2. Di sini saya akan menceritakan materi mengenai meneladani tokoh Islam di Indonesia, yakni Kiai Haji Muhammad Khalil dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama adalah Kiai Haji Muhammad Khalil. Kiai Haji Muhammad Khalil atau Syekhona Khalil lahir di Bangkalan pada Selasa 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi. Beliau adalah putra Kiai Haji Abdul Latif yang mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Kiai Haji Muhammad Khalil pernah menimba ilmu kepada Kiai Muhammad Nur di Langitan, Pesantren Cangar, dan Pesantren Kebon Candi. Setelah menikah dengan Nyai Asik, putri Lodra Putih, beliau melanjutkan ke Mekah pada tahun 1276 Hijriah. Kiai Haji Muhammad Khalil wafat pada 29 Ramadan 1341 atau 14 Mei 1923 Masehi pada usia 106 tahun di Marcasa, Bangkalan. Kiai Haji Muhammad Khalil pernah belajar pada syekh dari berbagai mazhab di Masjidil Haram sewaktu menimba ilmu di Mekah. Beliau lebih banyak mengaji kepada para syekh bermazhab Syafi'i seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Semasa di Mekah, beliau bekerja mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar untuk mencukupi biaya kebutuhan hidup sehari-hari di sana. Sepulangnya dari Mekah, Kiai Haji Muhammad Khalil dikenal sebagai ahli fikih dan tarekat. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai seorang al-hafiz atau penghafal 30 juz Al-Quran. Beliau kemudian mendirikan pesantren di daerah Cangkuban, Bangkalan. Banyak santri yang berdatangan untuk mondok dari desa-desa di sekitarnya. Namun, setelah putrinya, yakni Siti Fatimah, dinikahkan dengan keponakannya yakni Kiai Muntaha, pesantren di Cangkuban itu kemudian diserahkan ke Kiai Muntaha, dan kemudian Mbah Khalil mendirikan pesantren sendiri di daerah Demangan, Bangkalan. Hampir semua ulama besar di Madura dan Jawa adalah murid Kiai Haji Khalil, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Mustafa, dan Kiai Haji Muhammad Siddiq. Masa hidup Kiai Haji Khalil tidak lepas dari perlawanan kepada penjajah. Beliau melakukan perlawanan kepada penjajah dengan cara berbasis pesantren. Dalam pendidikan pesantren, beliau menyiapkan santri-santrinya untuk menjadi pemimpin yang berilmu, berwibawa, tangguh, dan berintegritas kepada agama dan bangsa. Kiai Haji Muhammad Khalil juga memimpin masyarakat Madura dan santri-santri dari berbagai daerah untuk melakukan perlawanan dengan menerapkan dirinya di belakang layar sebagai motivator dan ilmu kanuragan. Ketika pihak penjajah mengetahuinya, Kiai Haji Khalil Bangkalan ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Tetapi hal itu malah membuat pihak penjajah pusing karena kejadian yang tidak mereka mengerti, seperti pintu penjara yang tidak bisa dikunci. Nah, untuk selanjutnya yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari
lahir di Jombang dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah. Lahir pada Selasa Kliwon 14 Februari 1871 atau 12 Dzulqa'dah 1287 Hijriah. Pada usia 6 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama orang tuanya pindah ke Desa Keras untuk membina masyarakat di sana. Di Desa Keras, Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar dasar ilmu agama di pesantren milik ayahnya dan mampu menyelami kehidupan santri yang sederhana karena beliau sering melihat bagaimana ayahnya membina dan mendidik para santrinya. Di usia 13 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah mampu mengajar para santri yang usianya lebih dari usia Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada saat itu. Dan beliau selalu memanfaatkan waktu luangnya untuk bertani dan berdagang. Kemudian pada usia 15 tahun, beliau memperdalam ilmu di pesantren Wonorejo, di pesantren Wonokroyo, di pesantren Langitan, dan Trenggilis. Kemudian beliau juga melanjutkan menimba ilmu di pesantren Demangan milik Kiai Haji Muhammad Khalil atau Syekhona Khalil. Pada usia ke-21, beliau menikahi Nyai Nafisa putri Kiai Yakub. Kemudian bersama istri dan mertuanya, beliau menunaikan ibadah haji ke Mekah dan tinggal di sana bersama istrinya untuk menuntut ilmu. Terus atas nasihat Kiai Yakub, beliau berguru ke ulama terkenal di Mekah dan melaksanakan haji untuk yang kedua kalinya. Para ulama tersebut memberikan pengaruh signifikan dalam pembentukan intelektual Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian memperoleh kepercayaan untuk mengajar di Masjidil Haram dan mengajar ulama-ulama terkenal dari berbagai dunia. Sejak belajar di Mekah, beliau sudah sangat tertarik dengan tarekat. Bahkan juga sempat mempelajari dan mendapat ijazah tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Sekembalinya dari Mekah, yakni pada tahun 1899, beliau membeli sebidang tanah di daerah Tebu Ireng untuk didirikan sebagai tempat tinggal dan pesantren. Pada masa itu, Raja Ibnu Saud, yakni Raja Arab Saudi, hendak menjadikan mazhab Wahabi sebagai mazhab resmi negara. Didorong oleh semangat untuk menciptakan kebebasan bermazhab, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama para ulama pesantren lainnya itu mendirikan Komite Hijaz. Kemudian pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama bersama para pemimpin pesantren di Pulau Jawa. Pada masa penjajahan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para santrinya pernah ditahan oleh penjajah Jepang pada saat itu karena menolak melakukan sekere. Pada tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan resolusi jihad melawan pasukan gabungan NICA dan Inggris di tanah Jawa, khususnya di Surabaya. Akibat dari keluarnya resolusi tersebut, meletuslah pertempuran 10 November dan umat Islam dari berbagai penjuru pada saat itu di Surabaya dan Pulau Jawa yang mendengar resolusi itu langsung membawa senjata apa adanya untuk melawan penjajah. Pada tanggal 7 November 1945 dibentuklah Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Masyumi, dan pada saat itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari diangkat sebagai ketua umumnya.
Selama masa perjuangan mengusir Belanda dan Jepang, atau selama masa perjuangan mengusir penjajah di tanah air, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal sebagai penganjur, penasehat, sekaligus jenderal dalam laskar-laskar perjuangan seperti Laskar Hizbullah. Bahkan Jenderal Sudirman dan Presiden Soekarno pernah meminta petunjuk kepada beliau. Atas jasa-jasa tersebut, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan kemerdekaan nasional. Nah, beberapa karya beliau yang masih sering ditemui sebagai kitab wajib yang dipelajari di pesantren-pesantren Nusantara, contohnya At-Tibyan fi al-Nai'an Muqoto'at al-Arham wa al-Aqorib wa al-Ikhwan. Nah, itu tadi kisah dari Kiai Haji Muhammad Khalil dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.